Gelombang badai yang dialami oleh Suzuki dimulai dari penjualan motor mereka yang terus menurun, menjadikan mereka mengalami krisis finansial yang berdampak pada penutupan beberapa sektor produksi motor dan dealer di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dan puncaknya mereka harus tarik undur diri dari ajang balapan paling bergengsi, yaitu MotoGP. Karena memang di ajang balapan tersebut biayanya luar biasa mahal. Padahal ajang balap MotoGP sendiri menjadi cerminan eksistensi dari sebuah pabrikan, serta sebagai wadah penyaluran seluruh teknologi-teknologi termutakhir mereka ke dalam motor prototipe tersebut. Namun apa mau dikata, Suzuki harus memprioritaskan sumber dayanya untuk riset produk massal mereka supaya tak semakin kalap. Nah, kalau kita perhatikan, sebetulnya Suzuki sudah mulai berbenah dan mulai introspeksi diri. Dan tentu saja mereka sudah sadar betul apa yang membuat penjualan motor mereka terus merosot dari tahun ke tahun. Yaps, sektor desain adalah menjadi biang kerok utama atas semua kemerosotan yang dialami oleh Suzuki secara global saat ini. Bukan hanya di Indonesia sob, tapi sudah dalam skala global. Suzuki terlalu idealis dalam menciptakan desain setiap motor-motor mereka. Memang dalam skala lokal, misalnya di Indonesia, Suzuki belum terlalu menunjukkan progres yang jelas mau dibawa kemanakah mereka. Namun dalam skala global, Suzuki sudah menunjukkan perubahan-perubahan, utamanya dalam mendesain motor-motor keluaran baru mereka menjadi lebih umum dan sesuai dengan selera kebanyakan orang, alias nggak idealis lagi. Hal itu bisa dilihat dari munculnya generasi terbaru Genesis S1000 yang kini sudah mengadopsi desain yang agresif, futuristik yang serba tajam dan sporty, meninggalkan kesan elegan dan idealis pada generasi sebelumnya. Generasi terbaru ini tampak lebih berotot dengan sudut desain serba tajam. Dan perubahan paling signifikan adalah pada desain lampu utamanya, karena di bagian ini sangat penting. Di mana biasanya Suzuki memakai desain yang absurd pada bagian lampu utama ini. Nah, pada Genesis S1000 terbaru ini sudah memakai lampu berjenis proyektor LED dengan desain heksagonal bertumpuk yang keren. Sementara di bagian dapur pacunya masih memakai basis mesin yang sama dengan pendahulunya, tentu saja dengan beberapa penyesuaian. Namun hal ini tidak masalah, sebab di bagian mesin rata-rata mereka puas dengan produk Suzuki. Produk terbaru mereka yang menyusul adalah Genesis S1000 GT, yang merupakan versi sport touringnya. Nah, pada model ini juga mengalami perubahan besar-besaran di sektor desain, di mana jika di generasi sebelumnya memakai model lampu mata blow yang gede-gede dan terkesan jadul, maka pada generasi terbarunya ini sudah memakai model LED proyektor yang sudah sangat keren, plus adanya tambahan lampu DRL. Desain bodinya juga jauh lebih sporty dan agresif dibanding pendahulunya sob, yang tentu saja terlihat semakin keren dan modern. Dan satu lagi motor terbaru yang mereka luncurkan adalah GSS 8S, di mana motor ini adalah benar-benar baru dan membuat pangsa pasar baru, yaitu naked bike kelas menengah. Hal itu tentu untuk merespon keinginan pasar yang saat ini menginginkan motor kelas menengah dengan kapasitas mesin yang besar dan ringkas dan berharga terjangkau. Karena di kelas ini, Suzuki dulunya memang punya GSS S750, namun gaungnya sudah mulai pudar. Pada GSS 8S ini, desainnya benar-benar baru, terlihat sangar dan intimidatif. Dari belakang sampai depan, desainnya dibuat mengalir sampai surut tangkinya. Lampu utamanya juga terinspirasi dari GSS S1000 dengan model heksagonal bertumpuk. Sektor dapur pacu memakai mesin yang benar-benar baru, yaitu berkapasitas 776 cc, inline dual cylinder, DOHC 8 katup yang mampu menyumbangkan power sebesar 82,9 PS dan torsi di angka 78 Nm. Kalau kita perhatikan, sepertinya Suzuki ingin mengambil dua pangsa pasar sekaligus dengan menghadirkan motor bermesin tanggung ini, di mana ada pangsa pasar Yamaha MT-07 dan MT-09. Nah, Suzuki GSS 8S ini ada di tengah-tengah, yang sepertinya dengan satu produk motor saja, Suzuki sudah bisa mengajar kedua segmen kelas tersebut. Kemudian menyusul versi fairingnya di GSS 8R, yang merupakan versi full fairingnya dari GSS 8S. Motor ini tentu ditujukan untuk menghajar Yamaha R7, Aprilia RS660, dan yang lainnya di kelas sport fairing kelas menengah, yang belakangan pangsa pasarnya semakin menggeliat positif.
Para bikers yang dulu suka dengan Superbike 1000cc kini pada berpaling dan berpindah ke sport firing dual silinder kelas menengah karena lebih pas dan lebih nyaman dipakai harian. Bahan bakarnya lebih irit dan tentu saja biaya perawatan dan harga jualnya juga lebih irit. JSX-8R ini sepertinya akan jadi potensi yang sangat baik untuk jangka panjang buat Suzuki. Perubahan yang coba dilakukan oleh Suzuki ini juga mulai terlihat gelagatnya kala mereka perlahan menyuntik mati Superbike andalannya, yaitu GSX-R 1000 di berbagai negara, yang tentu saja akan segera digantikan model terbaru nantinya. Harapannya sih desainnya akan jauh lebih keren dan revolusioner ya sob. Nah, meskipun perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Suzuki tersebut masih bersifat global, namun lambat laun pasti akan mengarah ke motor-motor produksi lokal mereka, termasuk di Indonesia. Siapa tahu wajah GSX-S 150 nantinya juga akan menuruni GSX-S 1000. Tentu ini akan keren banget sob. Banyak dealer yang saat ini tutup, motor-motornya impor dari India. Menurut Mimin itu hanyalah salah satu antisipasi sementara saja, supaya Suzuki Indonesia tak terlihat vakum. Di luar itu, pasti mereka sedang menyiapkan sesuatu yang besar, perubahan besar-besaran, yang meskipun sampai saat ini belum tercium ke arah manakah perubahan itu akan mereka lakukan. So, mari kita tunggu saja sob.